lo bisa punya The Popo, lo bisa punya Warpowski. Sebenarnya lo inspiring by siapa? Ada salah satu seniman namanya Banksy. Gue nggak suka visualnya. Tapi cara dia kerja, anjing gue ikutin sampai kapanpun gitu. Oh ya? Namanya Banksy. Itu gue jadi ini deh Bang, penasaran. Kan dari si seniman inspirasi lo tadi tuh, kerasa banget kan semangat protesnya gitu. Jadi kesannya kayak idealismenya lebih tinggi daripada monetisasi kan. Nah tapi kan kalau di zaman sekarang, kayaknya nggak bijak gitu milih. Oh idealis dulu aja, yang penting duit mah nanti gitu. Nah menurut lo tuh sebenarnya seorang seniman tuh apa dulu sih yang duluan mikirin uangnya dulu, apa idealismenya dulu? Idealis. Kalau ini keyakinan gue ya. Idealis adalah apa yang lo mau sebenarnya, kan ideal kan. Nah, kalau lo bekerja sama korporat, lo dapat duit banyak ya idealis gak buat lo? Ideal sih, ya udah ikutin. Bukan yang idealis tuh bukan yang ngegembel nggak punya duit, enggak. Seniman kalau disuruh lo nggak punya duit mau nggak sih? Nggak mau, berarti kan belum idealis buat dia. Ya intinya idealis apa yang lo mau, udah aja gitu. Apa nih premis depannya apa kok? Tunggu action aja dulu. Udah action belum sih? Oke. Udah. Lo kayak Sri Mulat begini. Oh iya. Masa Di zaman gue dulu nonton Sri Mulat ya, pertama ya pasti ada gepeng lagi ngelap-ngelap. Terus lapin taruh di sini. Iya, Ganti coba ganti apa kayak ngelapin buah. Ngelapin paya. Udah harus dilap buah tuh. Maksudnya pernah makan buah nggak sih? Itu seni kontemporer. Oh benar. Seni kontemporer. Melakukan sesuatu hal yang belum dilakukan oleh orang itu bagian dari seni. Oke. Selalu kontemporer ya? Nih, tapi kalau lo mau belajar seni, gue punya ade-adean. Ade-adean? Ini semua orang ade-adean lo kayaknya. Ade Rai lo pikir. Ade lo juga. Makanya gue manggil dia Dek. Semua orang manggil dia Dek. Paling Rai. Kalau menurut siapa? Dia, gue anggap, ini kan kampus gue dulu namanya IISIP. Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Orang mungkin taunya kampus tercinta. Beneran namanya kampus tercinta? Julukannya atau namanya? Kayaknya nama deh itu. Gak tahu deh sebutannya. Dan yang jelas nih kalau di kampus gue dulu tulisannya tuh setelah Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, bawahnya tuh tulisan kampus tercinta. Oh. Nah, Argentina itu kampus ya. Ngeklaim dirinya sendiri. Itu mah dari orang harusnya. Kan dia bisa aja nulis kampus ganteng. Kampus heboh. Iya sih. Nah, di kampus gua itu ada beberapa lulusan yang gua anggap sangat berprestasi. Andi F. Noya. Andi F. Noya. Kick Andy. Ya nggak? Ada Eko Patrio. Anggota DPR. Betul. Yang kemarin dihujat. Itunya nggak usah, jadi nggak berprestasi jadinya. Prestasinya di situ. Materialnya nggak. Iwan Fals tuh alumni ISIP. Oh iya? Iwan Fals tuh alumni ISIP. 3 nama besar nih udah ya. Oke. Yang keempat tuh. Oh ini pasti Michael Jackson. Kalau ngeliat dari 3 nama itu. Michael Jordan dong. Iya deh. Make sense. Ya ini dia Michael Jordan. Jangan Mas, dan ngasih informasi salah. Popo. The Popski. Assalamualaikum. Asik. Lu pasti tahu dong. Tahu ini gua apa kok? Lu sering lihat gambarnya dong kalau pulang kampung. Iya, di kapal. Ya, Di kapal. Yang mukanya lonjong-lonjong. Crispy-nya yang bener. Yang bener, lonjong-lonjong. Tapi emang ini apa namanya? Ciri khas banget. Ciri khas banget. Tapi gini, Po. Gua gak usah ngomongin gambarnya deh ya. Iya. Lo setuju nggak tapi kalau gue bilang gitu, lo salah satu lulusan kampus tercinta yang paling ikonik setelah 3 nama tadi, yang lainnya kayaknya, maksudnya yang bener-bener, kayaknya gue bangga deh bilang lo lulusan ISIP. Iya, gue pribadi bangga gitu loh, karena ya Warpowski itu luar biasa banget, Popo itu luar biasa banget, gue bisa apa ya kayak ikonik lah. Iya lo bener-bener jadi lo Warpowski itu kayak apa ya?
kayak pusat budaya, so tau banget aja. Kesannya dia jual batik. Wayang, Iya. pahat-pahatan. Sama asbak. Asbak Bali. Tapi itu bukan botol tuh. Oh iya. Yang bentuk. Nggak, tapi lu setuju nggak? Nah, gue sih ya kalau Oke, nggak setuju dia. Dia tuh mau ada jawaban politis gitu loh, kayak tapi enggak deh gitu. gue terima aja karena Mas Eko senior gue kan. Oh iya. Iya. Dia tuh ini merendah tapi untuk ya sebenarnya dia diplomasi untuk kesombongan dia. Tapi yang diomongin beliau sebenarnya ya bener. Ini orang NPD semua nih di sini nih. Sampai ke kampus-kampusnya tadi tuh. Emang itu yang dilahirkan oleh kampus gue tuh Ada. itu, emang ada tes ke NPD-an. Baru lulus. Lulus. Oh, karya pertama lu tahun berapa sih? Yang kecatat sama gue sih 99 Mas, pas gue mau lulus SMA. Mau lulus SMA. Heeh. Jadi lu sebenarnya gambar yang kemudian lu bikin di tembok yang apa tuh ruangan apa namanya? Itu Kampung Segar. Oh, Kampung Segar ya. Kampung Seni Gambar. Ada senior gue lah di bawahnya Mas Eko. Oh, Nora orangnya, makanya namanya Kampung Segar. Nora banget. Iya sih. Anjing, gue pengen rubah, cuman dia senior gue, nggak usah deh, ikut aja bang. Minimal fresh village gitu Iya, ya. bener. Iya. Sebenarnya buah, cabe, seledri, Kampung Segar. Iya. Orang mandi kan segar. Iya, bener lagi. Ambil gini lagi. Oh, Kampung Segar tuh bukan lo yang namain? Bukan, Koko. Oh, si Koko. Koko Iya. yang namain. Kampung Segar ini apa sih, Bang? Jadi menurut dia udah gitu tulisannya Kampoeng Segar, belakangnya art gitu. Oh, Kampung Segar. Katro saat itu sih katro gue ngecengin seniman yang kayak gitu-gitu. Ya, gue di dalamnya. Jebak. Tapi ikut aja sih gue karena seneng gue ketemu sama senior kan dulu. Oh, itu literally kampung. Enggak ya, sok-sokan UMKM. Iya, Mas. UKM. UKM. Gue kelamaan di ini nih, di Tebet dagang. UKM. Unit Kegiatan Mahasiswa. Oh. Gitu. Jadi ada satu ruangan gitu ya. Iya. Ya sebenarnya tuh ruangan tuh bisa dipakai sama siapa aja. Cuman kemudian teman-teman Betul. ini tuh kasih nama Kampung Segar. Oh, sekre. Sekre, bener. Oh. Wah, lo ngerti juga lo kuliah dulu. Gue ini berpendidikan. Gue ini makan bangku sekolah. Rayap gue nih. Lo kan dulu dilatih. Kayak anjing, kayak lumba-lumba. Kayak lumba-lumba gue jadinya. Oh, Kampung Segar tuh bukan lo ya? Bukan, Mas. Bukan lo inisiatornya tuh bukan lo ya? Bukan. Kalau lo kenal namanya ada satu lagi senior gue, Kebo. Ah, gue gak kenal Oh lagi. iya, orangnya kayak Kebo, bener. Kayak Kalau gitu. sapi, gue mungkin akrab. Ini Agak nama, putih itu. nama aja. Lele. Tapi gue juga kenal. Oh, bukan lo. Nah, tapi Bukan. gini deh. Sebenarnya yang pengen gue tanyain itu adalah sebelum lo di kampus, sebelum lo masuk ISIP deh. Iya. Lo tuh udah gimana ceritanya bisa lo mencintai seni menggambar ini nih? Wah, jarang yang nanya nih. Kayaknya baru podcast ini doang. Anjir, Ini eksklusif. eksklusif. Parah. Balik lagi di pagi-pagi pasti happy. Asli, Mas. Bener, jarang banget yang nanya. Tapi emang agak dramatis sih. Dan lucu. Oke. Jadi, waktu tahun 2000 itu, gue diantarin sama bokap gue ke institut-institut seni. Oh, langsung seni ya? ISI, ITB, kayak gitu. Itu kan punya, dulu zaman gue tuh, apa sih, Mas? Masuk ke UMPTN. Nah, Ya, UMPTN. Institut itu kan nggak lewat UMPTN dulu. Tes langsung. Oh. ISI, ITB, yang semuanya I lah depan. Yang punya ini. Sampai pada akhirnya semuanya lolos nih, Mas. Tahun 2000 lolos. Gue inget banget tuh. Dulu ITB harus bayar sekian juta, 7 juta kalau nggak salah. Saat tahun 2000 kan mahal ya. Oke. Gue dapat inilah tes yang hasilnya bagus dipotong jadi kayak 4 juta kayak gitu. Oke. Semua lolos, isi lolos gitu. Oh, Terus ISI lolos? Isi lolos. Jogja lolos? Lolos.
Terus dulu kan belum UNJ ya, IKIP ya dulu. Masih Iki. Dulu ada kejuruan seni rupa. Gue ikut juga, semuanya lolos. Nah bokap gue nih kayak udah lolos, semuanya lolos ya bagus. Nggak usah diambil. Karena menurut dia, ya lu bisa, berarti lu nggak usah kuliah. Bokap gue, wah dari situ gue benci banget sama bokap gue. Di konten prank. Ya iya asli. Kamu kenapa? Parah mas, itu di prank. Tahu nggak? Itu bokap gue meninggal 2014. Dari 2000 sampai 2014 gue baru tahu jawabannya kenapa. Kenapa? Seminggu sebelum bokap gue meninggal. Tahu. Jadi pas gue pulang mas, gue lama nggak pulang nih, gue sebel banget sama bokap gue. Pulang asam lambung. Asam lambung saat itu belum tren. Kayak gue yang menemukan asam lambung saat itu. Bukan sebuah tren juga itu penyakit. Wah dirawat. Nih bokap gue, ini temen gue yang lulus ITB. Oke. Gue di tengah-tengahnya. Nah bokap gue tuh dipanggilnya Pak D di komplek. Itu temen gue komplek juga. Terus kata temen gue gitu, Pak D kenapa sih si Popo waktu itu nggak diizinin sekolah seni gitu. Terus bokap gue nyantai banget sambil makan nasi Padang di sebelah gue. Kondisi asam lambung. Dirawat gitu kan. makan nasi Padang. Itu makan nasi Padangnya di kaki gue mas, kan selimutan. Numpang ya kata dia gitu. Numpang ya, kan kaki gue begini biar kuahnya nggak jalan kata dia. Anjing banget. Orangnya teknis. Iya teknis banget. Bokap gue sipil orang soalnya. Oh. Iya makanya teknis banget tuh. Dia tahu nih kaki lu jangan gerak. Ayam mau makan. Biar kuahnya nggak ngalir. Bangset banget. Kayak gue gebrak gini orang tua. Gitu. Terus kata dia gini. Dia bilang tuh. Ya pokoknya dia antara dia sama teman gue ya. Gue tuh pura-pura pingsan saat itu. Kayak anjing lu ngomong apa sih gitu. Yeah. Kata dia gini. Itu kalau Popo saya izinin sekolah seni saat itu, dia cuma tahu berkesenian dengan cara A sampai Z. Apa yang didengar dosennya, apa yang didengar lingkungan, apa segala macam. Tapi kalau emang itu dari hatinya dia nggak sekolah, dia akan belajar terus. Z itu ada abjad lagi setelah Z kata dia. Wah mantep nih. Terus gue mikir saat itu, Apa ya sesuai Z? Iya nih. Apa ya? A, I, U, E, O aja nggak nemu gue. Z apa ya? Hamzah Arab. Asli. Maggie, Alif kali ya. abis Maggie Z aja nggak ada lagi kan? Iya. Kagak ada aja. Terakhir tuh Maggie J tuh. Asli. Terakhir. Gue ngomong gitu. Oh iya. Oh oke lah gitu. Ya gitu. Akhirnya ya gue belajar terus. Berarti sebenarnya justru bokap lo tuh menganggapnya dia percaya banget ya bahwa lo tuh kemudian bisa terus mencari walaupun bukan di tempat yang di wadah yang tepat gitu ya. Betul mas. Makanya tadi gue selalu bercanda. Kayak gue dijaga kemiskinan gue dan keterbatasan pengetahuan gue. Karena gue terus pengen nyari tahu gitu. Pasti akan terus explore. Tapi lo sadar bahwa lo kemudian punya punya minat untuk menggambar pas kapan? Nah itu gue nggak sadar sebenarnya dari kecil. Lagi ngelamun gitu. Tapi anehnya tapi memori gue yang kesimpan ya, yang lo kayak lo hidup di dunia sadar di saat umur berapa? Ya betul. Kayak gitu kan. Nah yang gue ingat adalah pertama kali gue bisa gambar burger. Itu gue ingat banget. Itu kayak gambar gue pertama mas. Masih ada gambarnya lo. Usianya? Lo kalau inget-inget Itu kayaknya 4,5 tahun deh. 4,5 tahun udah gambar burger. Jadi gue Laper banget. Nah, bener. Tapi bener mas. Tapi susah tau gambar burger. Iya. Mending gambar oyong. Asli. Gue kayak gambar burger karena lapar mas. Bener. Oh, ya? Jadi pulang dari masjid nih ya kan. Pengajian set. Temen gue yang rada kayaan beli burger. Oh, Nah, gue gua kan burger gerobakan masih iya ya? yang edam ya. Iya, Kayak iya. gitulah yang gerobakan Iya. sepeda. Gue lapar banget. Cuman gue gak punya duit. Gue masih ingat itu harganya 750 perak. Oke. Burger. Itu tahun berapa ya? Gue umur 4,5 tahun lah ya. Kayak, masjid tuh deket banget sama depan rumah. Gitu. Kata gue, aduh ngaji bikin lapar nih.
Kata gue, apa gue nggak usah ngaji ya? Nggak usah ngaji. No, itu alasan. No. Akhirnya ya Apa udah. gua makannya peci ya? No, itu gila. Anjir, Mas Eko menerjemahkan apa yang ada di pikiran gue. Kok bisa sih? Asli. Kok bisa Jadi sih? Mas, peci gue, jadi seragam pengajian gue itu kuning Mas pecinya. Kuning kunyit gitu, kayak sirup itu di belakang lo tuh. Oh. Seragamnya itu kan kayak ban ya, ban burger. Iya. Itu gue selipin daun, itu sih kayak burger ya. Terus saking laparnya, Kayak kasihan deh. kasihan. Kayak kasihan. Emang aku menerjemahkan. Beneran Mas, jadi di depan rumah nih Mas. Ada daun, terus ada gabus. Gue kayak, burger. Kayak gitu-gitu, namanya anak kecil. Iya, sorry. Kayaknya, enggak. Sorry. Itu kayaknya gue udah kelas 1 SD deh. Itu 6 tahun kalau nggak salah. Oke. 6 tahun, sorry. 6 tahun. 6 tahun, bukan 4,5 tahun. 4,5 Iya. tahun kayak gue lagi nyimeng deh. Keras nih kalian nih. 3 tahun setengah itu. Gua dong yang bersih nih di sini. Komedo. Jangan ngomong dong. Bersih. Jangan gitu dong. Jadi burger gambar pertama lo? Bener Mas, bener burger karena gue lapar terus terbatas duit jajan gue jadi burger. Nah, tapi setelah itu, kapan kemudian lo nganggep bahwa Gue bisa gambar nih. atau setidaknya gini deh, gue mulai melakukan ngegambar tuh udah mulai rutin, kayak apa-apa gambar. apa Iya. gambar. Itu kayak SD Mas. Itu SD gue sering banget disabetin karena jadi buku-buku kakak gue, nah kakak gue sama adik gue tuh berprestasi kan. Oke. Jadi buku-bukunya tuh clear, bersih gitu Mas. Oke. Nah itu kan karena saking clear-nya, wah putih nih gue gambar. Sampai yang paling fatal tuh, kakak gue tuh dia udah dapet raport atau ijazah saat itu. Di baliknya putih, gua gambar itu. Gitarnya Slash. Gue ngeliat itu gitarnya. Gitar Slash. Terus gue disabetin. Begitu Bokap- dibalik November Rain jasanya. Jadi lirik November Rain. Disabetin kan. Ayah maunya Roma Irama. Gak ada palanya. Bokap gue bercanda gitu lagi. Kalau gue jelasin lagi, anjir saat itu gitarnya jelek, maunya kayak gini nih. Anjir, bokap gue lucu juga, tapi nggak dekat sama gue. Jadi gitu. dia tuh badut komplek, bokap gue. Ketua RW tapi badut komplek. Badut komplek, tapi lo ngerasa nggak deket sama bokap lo? Wah sama sekali Mas, sama sekali. Sering berantem lo ya? Banget. Tapi gue bisa jamin ketika misalnya ya, lu bagian dari teman komplek gue yakin lu dianggap anak. Karena rumah gue depannya masjid, sampingnya warung cuci steam, studio catering, dapur catering. Rumah lo dan- pasar ya? Kayak usaha semua itu ya. Tapi tempat usaha, jadi bokap punya usaha catering sama cuci steam. Oh, maksudnya dianggap anak tuh kayak orang tuh ngerasa Soal mudah deket. rumah gua tempat cabut anak-anak Oh, sekolah. tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Tapi guenya nggak ada. Guenya nggak ada. Oh, iya sih, nggak mungkin lo cabut ke rumah lo sendiri. Anjing gue cabut kemana? Ke warung Pak De. Itu kan rumah gua anjing. Nggak mungkin diajak. Iya, nggak mungkin. Kalau diajak nggak mungkin Asli. ikut. Sekali gua cabut tuh gua ke bagian tempat yang temen lain. lo. Tempat Yang steam lain. Heeh. Anjing banget yang temen gue yang cabutnya ke rumah gue. Jadi rumah dia sepi bangsa. Tapi udah bener-bener ngegambar aja kerjaan lo. Maksudnya, lo bisa menganggap gak bahwa kemudian bahkan ketika lo lagi seneng, lagi sedih, ekspresi lo ngegambar aja gitu? Sampai sekarang Mas, gue punya buku journaling isi gambar Mas. Gak nulis? Enggak. Kan kalau zaman dulu kan senengnya Betul. bikin dear diary. Iya. Nah, Iya. Nah, lo berarti dear diary-nya tuh lo gambar? tapi kalau gue punya beberapa buku, katakan itu buku diary ya. Lo random aja ngambil buku diary gue, terus lo buka juga random. ini ceritanya apa? Teksnya masih inget. Jadi, gitu. Konteks gambarnya lo masih ingat? betul. Apa yang gue catat tuh masih inget. Walaupun dalam bentuk gambar? Betul. Wah, unik juga ya, ajaib juga nih kayak gini. Sampai sekarang. Kecuali lo ada buku teks, gue pernah baca. Lo buka halamannya, itu yang mana ya? Gue akan nanya kayak gitu. Gue lebih merekam visual sih gue. Berarti setiap gambar lo ini beda-beda atau? Beda-beda. Oh gitu ya. Ya gue hitung ada sekitar, kalau di beda ya, halaman ada 2.300 sekian.
Sedap. Iya, Serius lu? bener Mas. Dan semuanya lu bisa hafal tuh. Hafal sampai sekarang. Per partnya, Lo start partnya. bikin jurnal itu dari kapan? 2005. Wih anjir 21 tahun. 2005. 21 2005. tahun. 3.000 halaman. Iya, kalau itu kan mencar-mencar Mas. Nah, ada yang hilang gara-gara rumah nyokap kebanjiran di Bekasi. Gitu. Jadi yang diselamatin sama bokap gue, menurut bokap gue kan gue nggak berprestasi. Jadi itu jangan bisa diselamatin. Dia nggak tahu ada cerita di semua itu. Tapi bokap gue lebih, kalau ini sering gue ceritain, bokap gue lebih oke lagi. Jadi dia ngumpulin artikel yang gue diwawancarin dari tahun 2003. Dia Dikumpulin sama dia? ngumpulin artikel tentang gue. Itu Di koper. tuh katalog kebanggaan dia terhadap lo tuh. Iya, Udah pasti itu. Itu dia bawa terus di tongkrongan tuh. Ya, asli. Nih anak lo. Tapi Lo ada nggak di koran ini? Iya. tapi harfiahnya gitu loh. Oh, iya. Dan gue nggak, berarti kan nggak ada gue kan Iya. saat itu. Harfiah bokap gue senora itu, beneran. Mamer-mamerin gitu. Jadi gue pernah ada anak kampus, dia di majalah apa, Mas yang buat men adult men FHM ya. FHM. Nah, Playboy aja. kan bokap gue beli gitu, Pak De ngapain beli itu kan pakaian renang kayak gitu. Iya, iya. Ternyata di dalamnya ada artikel gue. Ya, iya, tapi selebihnya emang dia suka juga sih. Selebihnya dia suka juga. Alasan. Yang ada artikel dia ditandain sama dia. Yang gambar telanjangnya dilipet. Yang mana sih halaman tadi? Memang anak saya ini ya. Diliput taruh dompet sama dia. Anak saya ini membanggakan sekali. FHM itu kan For Him Magazine ya? Iya. For Him Magazine. Tapi senora itu bokap gua. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Eko, gue sadar betul pertama kali gua kayak sadar di hidup di dunia di umur berapa gitu, 4-5 tahun yang gua simboliknya adalah ilustrasi Mas, gambar gua gitu. Gambar lo sendiri? Gambar gua sendiri. Oh. Gambar gue sendiri. Ya lo anggap self portrait lah ya? Betul, dan itu burger. Dulu nyebutnya hamburger. Iya hamburger dulu. Gitu. Hamburger. Ham. Gitu. Yes. Tapi gini, setelah lo ngelewatin, terus kemudian lo akhirnya ternyata, kenapa lo memutuskan masuk kampus tercinta ini? Setelah dilarang semua Kan itu. semuanya udah bilang gak usah nih. Kenapa lo milih situ? Kan gua tes broadcast Mas UI. Iya kan? Set. Kan dulu KRL ya. KRL kan nggak bisa ketutup pintunya. Ya betul. Berhenti depan kampus Mas. Kan random dulu KRL. Kan nggak ada stasiunnya pada situ ya? Nggak ada. Kan gue bisa loncat. Cek, apa nih kampus? Coba ke sini. Oh, gara-gara berhenti? Terus ketemu. Itu masinisnya tau gak siapa? Itu bagian pemasarannya. Biar kuliah loh. Liatin aja loh. Katanya, wah di gerbong 3 ada anak tampangnya kurang mampu nih. Cet, berhentiin di situ. Dia harus ke ISIP. Asli. Spesifik. Tapi gue nggak sengaja ada ketemu teman lama di sana, teman SMA. Jadi begitu lo turun, Ha-ha. lo ketemu lah teman SMA. Betul, kakak kelas gue yang cantik waktu SMA, terus gue demen banget. Di sini gue sini aja lah. Gitu. Berarti angkatan 99 dong? 99. Siapa? Putri namanya. Dia kupu-kupu. Sedap. Kepek. Harfiah, terlalu harfiah. Dia kuliah kupu-kupu. SMA masih kepompong mau ulet. Yoi. Masih ugut-ugut gitu ya. Oh lo gara-gara ketemu dia, terus akhirnya juga jadi ada dorongan Random. buat kuliah di situ. Iya. Random terus sama gue frustasi juga kayak terus gue telepon kan broadcast, gue telepon bokap broadcast lulus nih kayak gini. UI nggak ada tampang lu di UI kayak gitu-gitu. Wah, bokap gue jahat banget sih dulu mah parah. Nah tapi akhirnya kenapa lo dibolehin di ISIP? Isip karena murah Mas, apalagi karena murah. Alasannya ekonomi ternyata. Ekonomi juga. menemukan Z sumber belakang. Tapi ITB saat itu pas gue lulus itu lebih murah dari Isip. Oh iya. Kalau kampus negeri pasti lebih murah harusnya. Lebih murah karena gue dapat kayak grade A terus lebih murah gitu. Berapa semester. Tapi biaya hidup di ITB-nya kan. Nah, gue ikut nungguin pengumuman sampai tidur di
Masjid Salman depan ITB. Oh. Kan dulu nggak ada internet. Iya ya. Anjing, itu nggak ada internet. Kayak tanggal berapa ya? Oh 10 hari lagi. Dulu belum ada tol apa enggak ya? Kayak dulu belum ya Mas ya? Jadi Bandung Bekasi itu masih 6 jam. Kalau tahun 2000 belum lah. Iya. Berarti lu harus datang ke kampusnya untuk ngeliat pengumuman itu? Iya. Oh gitu. Harus datang. Bener. Terus gue seminggu tuh, 10 hari. Terus telepon bokap nih pengumuman. Lolos gak? Lolos dong. Ya udahlah, nggak usah kalau lolos mah. Kata dia gitu. Sia-sia tuh 10 hari itu. Asli. Ya tapi dapat inilah kan. Gue tetap percaya bahwa orang tuh ada journey di balik kesuksesan seseorang. Kalau misalnya dia masuk ITB belum tentu juga. Iya. Belum Belum tentu kayak sekarang, jadi lebih kaya gue. Sama jago bahasa Sunda. Kalau nggak gue jadi bandar itu, Cimol Bojot. Bojot. Gak ada Warkowski. Betul. Jadi KFC jadi. KFC juga nggak dari Bandung kan? Ini info aja nih. Oh Bu Imas. Bu Imas Ya, di boleh. media. Boleh kalau Bu Imas. Masih masuk. Iga bakar jangkung. Semua restoran. Kayak iga bakar jangkung. Gue di TikTok lagi ya. Jalannya agak pincang ya. Iya kan? Ayo kita ini bakar kambing ya. Nah tapi begitu lo masuk ISIP, masuk kampus ya gue anggap kan lo beda sendiri menurut gue. Dari semua anak-anak yang modenya survival semua, biasanya ya nyari duit dulu. Tapi lo kok malah punya karya duluan dibanding yang lain-lainnya. Dalam artian tuh lo udah punya gambar yang unik, bisa diidentifikasi kalau lo yang gambar ini pasti punya lo gitu. Udah nempel banget lah. Karya lo sekarang ini kan udah nggak bisa dimiliki oleh orang lain gitu ya. Udah pasti punya lo kalau yang ini gitu. Iya. Nah itu kapan lo nemuin itu? Persis banget tahun 99, karena gue nggak bisa gambar awalnya Mas. Oh berarti masih SMA nih? Iya SMA, pas mau lulus, gue lulus tahun 2000. Itu gue udah gambar si karakter The Popo itu. Cuman namanya belum Popo. Nama Popo itu tahun 2000 lah. Tahun 2000. Nah si karakter ini kan, ya gue nggak bisa gambar, tapi gue selalu interest sama visual. Gue belum ada. Ya udah gue gambar itu terus lah. Gambar itu terus. Pada akhirnya tahun 2000 turun ke jalan. Kenapa masih tetap gambar itu? Dulu karena biar cepet aja gitu. Dulu kan masih hit and run ya. Jadi lu gambar sih kabur. Itu tahun 2000. Tahun 2002. Vandalisme berarti. Vandal asli. Keren. Parah. Lu pakai masker gitu. Ya tapi itu rumah gue sendiri ya. Yang gue Vandalisme. Tapi gini dan pertanyaan, kan kalau zaman dulu kan kita mengenal tokoh-tokoh yang ada di Unyil ya. Iya. Yang lebih kenal Pak Ogah gitu, kenapa? Kayaknya itu bukan Pak Oga, itu Casper. Karena cepet aja, itu karakter garis yang paling cepet. Temen gue saat itu ketangkap, gue dong yang bisa kabur. Karena gak lucu. Karena cepet. Iya. Dia pengen, aduh belum rambutnya belum nih. Asli. Oh dia realis ya? Iya. Jadi lama ngerti detailnya. Terus pas tahun 2000 ada nickname The Popo, cepet The Popo. Temen gue kan kayak sosok bahasa Inggris tuh, ya kan, jadi lama. Nah jadi The Popo itu apa artinya? Itu mah karena ini aja sih, gue dipanggil sama ponakan gue sebagai kata pengganti bapak. Jadi sebenarnya nama asli lu siapa? Rian lah, apalagi. Agak jauh ya. Rian, Ada Riri. asli. Ada Rian The Massive, nih Rian The Popo. Asli. Asal jangan Rian Jombang aja. Makanya udah bunuh-bunuhin orang itu. Nah jadi The Popo itu lu nemuinnya malah sebenarnya refleks aja, tidak ada hubungannya sama apa ya, filsafat dari si filosofi dari si gambarnya bahkan ya? Enggak, emang pengen hit and run cepet. Terus sekarang gue udah jadi, ya itu tadi Mas, jadinya mengidentifikasi ke diri gue. Iya bener. Karena gue jujur aja pertama kali ngelihat ini simple tapi kok eye catching ya, unik banget gitu. Kayak mudah untuk diterjemahkan dan lo bisa bikin dia beradegan apapun lagi. Iya betul. Beradegan apapun gitu. Iya. Tapi itu intinya yang bikin gue jadi bisa bikin gambar apa aja. Aslinya gue ngedalamin realis. Gambar foto.
Oke. Tapi kalau gue sekarang gambar foto, temen gue jadi nggak percaya. Nggak percaya banget. Ih, Po, lu bisa gambar ini ya ternyata ya. Emang awalnya ini anjing. Gitu. Tapi itu tuh ada walaupun itu karena lo nggak bisa gambar apa, tapi ada referensinya nggak bang? Nggak ada lagi. Gue dulu nggak ada referensi. Dulu Refleks kan banget ya itu ya. Oh, Bener-bener oh. tiba-tiba. Kebutuhannya apa sih awalnya? Kebutuhannya karena pengen cepet. Ini doang sesimpel dulu tuh SMA gue botak terus kan. Terus mata gue belok, jadi identitas gue tuh botak terus matanya belok. Oh, gitu. jadi itu sangat personal sebenarnya. Terus kan bibirnya agak camuh tuh. Nah itu gue banget. Jadi gue dulu gambar di dompet. Dia kan gue nggak nulis. Temen gue yang namanya Rian, kalau nggak salah saat itu satu kelas apa satu sekolah ada 6 gitu. Nama Rian kan ini ya pasaran. Gitu. Terus akhirnya ya udah gue gambar itu aja. Tapi Rian mana nih? Rian ini nih yang gambar gitu. Untuk proses identifikasi nama juga ternyata. Berarti itu benar-benar personal banget buat lo ya. Banget Mas kalau secara kalau di ya kalau podcast ini di Gita Wirjawan gue akan Asik. What's next? Karena gue sama Mas Eko jadinya. Jadi Tapi secara tuntutan di kacamata makroekonomi ya. Asik. Nih, saya senang endgame-nya nih. Endgame-nya kita tuh apa sih sebenarnya? Gue tapi ada satu hal lagi yang sangat gue suka dari dia tuh ada kemampuan menarasikan dalam setiap karyanya. Ya, Bahkan suka ketemu diksi-diksi yang menarik. Diksi-diksi yang menarik. Iya. Maksudnya gimana tuh? Nih kalau misalnya lo buka di Instagramnya dia itu kan ada kakistokrasi. 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 Itu tuh apa tuh? Iya, kakistokrasi itu gue pengen kemarin ngomongin tentang tentang apa ya? Oke, kita ganti. Jangan. Kan nanti bisa diedit. Kita bisa tayangan nomor 1 dengan tenang aja. Karena saya Tadi gue lihat kayak udah ada lasernya di jidat gue ya. Ngopi dulu biar nggak ngantuk kali ya. kakistokrasi apa tuh? Coba. Iya, ngomongin tentang kekuasaan yang turun-temurun. Oh. Kan makanya ada mahkota 3 kan. Gitu, jadi kayak gue nggak mau diganti-ganti. Sekali mau diganti, gue harus anak gue kayak gitu. Oke. Kita kan punya kebiasaan itu kan dari dulu tuh. Itu dari bahasa apa, Bang? Nggak tahu, gue nemu aja. Kok bisa ada artinya? Kan aristokrat, artinya kan aristokrasi awalnya. Kakistokrasi, gue tuh nemu. Nggak, gue suka nanya aja di Google. Waktu itu iniin artikel sih. Terus tiba-tiba ada kakistokrasi. Gitu. Oh, coba deh kita cek ya dari KBBI. di Gemini deh, di Gemini. Kakistokrasi Di adalah ChatGPT adalah tentang kekuasaan gitu. Kayak bahasa-bahasa filsuf gitu ya? Bahasa-bahasa filsuf? Oh, sebuah istilah dalam ilmu politik yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh warga negara yang paling tidak kompeten atau paling tidak berintegritas atau yang paling buruk. Oh, kakistos itu artinya paling buruk. Paling buruk, dan dia nggak sadar. Dan dia terus menurunkan itu gitu. Dia nggak sadar aja. Kayak, ya kan kalau lu lihat kayak misalnya menteri ya. Wah ini kok dia tahu nggak sih dia goblok gini? Nah, kayak gitu-gitu. Karena dia ada ini. Dia tahu. Tapi bodoh. Berarti sadar, nggak lo sadar. punya ini ya, berarti lo punya kepekaan terhadap ruang sosial lah gitu. Makanya lo kemudian terjemahkan lewat karya-karya lo ini ya. Nah itu tadi karena memang dari awal gue nggak tahu ya, gue selalu ngecengin teman-teman gue yang seniman nyari inspirasi itu ke pantai, ke gunung kayak gitu. Kalau gue buka pintu kontrakan udah ada inspirasi gitu, udah ada ngelihat gejala sosial yang ringan-ringan lah gitu. Orang lawan arah, terus orang buang sampah, itu udah narasi gue banget sih. Oke, gitu. Derian. Saya udah senioritas nih. Pakai nih senioritasnya nih. Nggak, gue mau nanya ini. Lo pernah dapat penghargaan nggak sih? Seingat gue ada deh. Pernah, tapi gue tolak sih. Pernah. Gue nggak bisa nyebutin sih ada dari institusi. Kayak nggak, bukan selain nggak pantas, gue ketawa untuk kalau gue nerima itu gitu. Kenapa? Nggak bukan belum pantas, gue tuh ngecengin orang yang dapat hal-hal kayak gitu. Kayak contohnya kecil Mas, kayak yang di kampus deh. Kayak dosen bilang, "Po, gue cetak ya foto lu ke
banner biar lulusan kampus ini ada lu gitu. Nah, gue menghindari hal itu. Oh, lo gitu. justru ngerasa nggak butuh validasi itu ya? Iya, bahasa sekarangnya nggak butuh validasi, benar. Iya. Jadi gue kayak, tapi sayangnya gue selalu terbaca anonim. Padahal enggak. Ya gue gampang banget nemuin gue tuh gampang banget gitu. Oke. Jadi kalau ada dulu pernah diwawancara, salah banget sih itu dulu sama BBC. Gue dibilangnya gue anonim. Oh. Gitu. Padahal enggak, gue nemuin Lo gue bukan gampang. sosok yang bisa dianggap tidak bisa ditemui ya. Lo bukan anonymous gitu loh. Lo sebenarnya ya popo gitu ya. Wah, nemuin gue gampang banget ya. Padahal gue dulu waktu pas apa ya? Lo bisa diwawancarai buktinya. Iya. Gue juga nggak melakukan hal-hal yang kayak yang sifatnya Ilegal. ya ilegal sih, legal ya. Maksudnya ya cuman kebandelan biasa lah. Bawa lari mobil Satpol PP kayak gitu-gitu kayak. Wow, itu udah luar biasa tau. Kayak itu biasa sih menurut gue saat itu ya. Bahaya nih circle ini ya. Gue dicari-cari, lagi cari-cari, terus gampang, tapi nggak ketemu juga saat itu. Oh. Nggak ketemu juga, gue juga nggak lari. Gue juga waktu, Di sini mas. ya Udah enggak. Tapi keparkir di bawah mobil Satpol PP-nya. tapi itu cuman berlangsung 2 tahun lah, yang hit and run, yang gue ngerasa New York banget gitu, yang set lari, padahal nggak perlu sih. Tapi media lo berarti ini ya, chat semprot ya? Chat semprot, tapi nggak apapun yang gue bisa, selagi itu spidol atau apa yang bisa. Tapi apa po yang kemudian apa ya, yang melatar belakangi lo sampai kemudian lo ngerasa harus ngelakuin goresan-goresan tapi dalam bentuk teriakan keresahan lo di dinding-dinding kota lah. Apa? Menariknya adalah gue bagian dari kota itu tersebut, Mas. Kayak misalnya gini, gue nggak ngerasa gue tuh vandalisme. Karena lo yang punya Vandalism. kotanya. Ini menarik nih sudut pandang ini. Betul. Karena kita yang punya kotanya, di luar itu pun ternyata lingkungan lo itu semuanya vandalisme. Orang yang melakukan vandalisme. Kayak misalnya gini ya, gue lagi jalan nih di trotoar, tiba-tiba ada tukang pecel lele di trotoar. Okay. Cek, itu kurang vandalisme apa? Trotoar lo jadiin tukang pecel lele. Oh iya. Tidak Kita- pada tempatnya. Betul, nggak pada mengacak-ngacak tempatnya. kota gitu ya. Jadi kalau menurut gue nggak seheroik itu sih, nggak seheroik yang kayak gue mesti hadir sebagai vandalism di satu kota karena sistemnya nih terlalu rapi, terlalu Emang sih, organized. ternyata ini sistemnya tidak rapi kok. Nggak rapi, semua itu acak. Wah, gila, Iya. sampai pohon di Jakarta itu vandalisme, ngalingin rambu-rambu, lampu merah, anjing lampu merah mana? Ngalingan pohon nih. Oh gitu. Ini aku. Iya, ya sebenarnya kan ada orang yang berkompeten ya, maksudnya untuk ya udah gue trim ya pohonnya biar nggak ngalingin, karena kita harus sharing ruang gitu. Wah banyak banget lah dan lucu banget. Tapi kan suara lu suara protes. Semua itu yang kita lihat suara protes, Mas. Oke. Tukang pecel lele dia nggak mungkin kalau udah disediain tempat Iya di sih. trotoar, nggak Oke. mungkin, nggak Iya. mungkin. Kayak misalnya Lampu merah. Nggak mungkin deh. nah, misalnya gini, makhluk yang nggak ngomong aja gitu ya, kayak pohon yang ngalingin lampu merah, karena emang dia nggak ditempatkan di, Di tempat yang benar. maksudnya secara pohon sama lampu merah, mereka berbagi di ruang yang sama, Iya. satu line di Iya. dalam satu trotoar, kayak gitu-gitu. Seharusnya tidak. Seharusnya enggak, seharusnya ya. Maksudnya ya mudah-mudahan gue salah, tapi gue sebagai kota itu tersendiri, gue ngebacanya gitu. Ya, jadi lo ngerasa punya hak untuk kemudian menyuarakan sesuatu yang lo anggap ya ini kan ruang gua dari mana gua berada di dalamnya Betul. gitu ya. Dan ya parahnya lagi kan dulu di telepon umum, Mas, zaman dulu belum Iya. ada internet, ada Yellow Pages kan. Ya, Iya. Iya, Yellow Pages aja nggak lebih dari sebulan itu di telepon umum. Kurang vandal apa, Iya anjir. sih. Kepentingannya buat itu apa? tau nggak gitu. kenapa nggak ada buku telepon akhirnya pada sebulan nggak
Superman kalau ganti baju. Yo. Ganggu ya. Pas dia terbang tuh gitu kan. Ganti baju jadi boneka Mapang tapi ya gitu. Namanya ekonomi lah. Gitu. Saya lu nemuin Yellow Pages saat itu nggak tahu kan, Yellow Pages kemana ya, udah hilang di tukang gorengan jadi tempat itu. Itu kan nggak tahu ya, mereka nggak terstruktur untuk protes, tapi kayaknya itu bagian dari protes kelas menengah bawah kayaknya. Iya. Kalau menurut gue ya, Ya. ya mungkin bisa dikoreksi Ya ini lah. kan ya. bagian dari opini dan persepsi lo ya terhadap Betul. bagaimana lo menyikapi kondisi yang ada di Jakarta. Lo tuh anak Jakarta asli. Gue lahir di Sumber Waras, Jakarta Barat tuh Grogol. Gue lahir di Bokap situ. nyokap lo Betawi? Bokap lahir di Bogor, nyokap lahir di ini, cuman dia besar di Jakarta. Bisa di Jakarta. Tapi Bisa berarti lingkungan lo lingkungan Jakarta sampai gue kelas berapa tinggal di Bekasi. gimana? lah. Oke. Ya. Tapi keluarga besar masih di Jakarta. Ya Bekasi masih Jakarta, cuman gak diakuin lah ya, maksudnya coret gitu. Iya, banyak orang yang nggak tahu lah. Fakta menarik ini. Bener. Sebenarnya Bekasi tuh B-nya Jakarta. Gitu. Nggak bisa ngeja nih orang ini. Si Jakarta. Si-nya yang benar si Gitu. Jakarta. Ada kalau di situ. Oh ada. Gimana sih? Makanya tadi gue relate pas sebelum sesi ini ya, maksudnya Mas Eko bilang kita udah tumbuh dengan auto bertahan saat di kampus. Itu tadi gue relate banget sih. Karena nggak di kampus pun kita nggak pernah disediakan dengan baik. Betul. Gitu. Main bola harus lapangan basket bahkan. Ya kan? Main Jadi, bola di lapangan basket, main main sepak basket bola. di lapangan tenis kayak gitu-gitu. Oh, itu mah kayaknya rebel aja. Bukan karena nggak ada fasilitas. Tahu nggak mancingnya di Gila, mana? Di itu mana? mah. Ya itulah. Kan gue yang mancing. Ini nih. Nggak nyiapin. Ya tapi gini, ya lo udah dikenal sebagai di seni rupa lah ya, di seni rupa. Tiba-tiba lo bikin tempat makan. Betul. Dan menurut gua tuh tempat makan lo tuh kayak apa ya? Kayak dianggap tempat berkumpulnya banyak orang-orang yang ingin berkarya atau bahkan padahal lo nggak boleh duduk lama-lama di situ. Betul. Iya. Bukan tempat nongkrong padahal. Tapi bukan. udah nggak lagi tuh Mas. Oh udah nggak. Oh, Udah nggak lagi. Tadinya gue pengen yang kayak teman-teman gue yang berkarya kayak gitu pada nggak jajan, anjing semua. Anjing pada gambar, pergi gitu. Akhirnya udah bertahan 1 tahun doang tuh untuk mewadahi community. Saat itu heroiknya begitu. Niatnya. Ternyata yang pengen gue selamatkan orang-orang anjing semua nih cabut deh. Gitu. Akhirnya tapi kebentuk lebih solid lagi sih. Muda dewasa pekerja pekerja yang apa ya, gue nyebutnya kantoran gitu loh. Oh. Bukan, mereka nggak yang di bidang kreatif. Tapi atau kenapa apa. sih menurut lo orang-orang tuh menganggap dirinya keren kalau makan di tempat lo? Kenapa? Iya apa Mas? Ini menurut iya. gua tapi ya, ini Iya, opini iya. gue pribadi Iya. gitu loh. Orang-orang tuh kayak merasa bahwa lo tuh lebih keren daripada hidden gem. Lo kan tidak hidden gem sebenarnya, Enggak. ya kan bisa ditemukan dengan mudah. Betul. Tapi ngerasa makan di situ tuh kayak bangga kalau lo makan di situ. Nah, hampir sama kayak kalau yang di Bandung apa namanya? Imam Babaturan. Imam Babaturan. Ya sama kan konsepnya agak mirip-mirip Iya, gitu ya, iya. sama pekerja juga Betul. gitu. Tapi orang selalu ngerasa bahwa kalau makan di sini tuh bagian dari pergerakan budaya anak muda zaman sekarang. Gua entah apakah narasi yang berhasil lo bentuk di sosial media lo ya. Kadang-kadang Iya, iya. Warmops itu kan karena satu yang pernah gua amati sebagai sebuah pergerakan sosial yang cukup menarik adalah ketika lo menolak GoFood, Iya. menolak Gojek. Jadi ada movementnya gitu loh Iya. tempat lo. Sehingga orang ngerasa Iya. tempat lo jadi bagian dari suara mereka, bagian dari pergerakan Oh, mereka. Itu lo sengaja atau apa ya? Gimana ya? Secara konsep kayaknya bukan kesengajaan deh. Kayak Tapi kayaknya dorongan naluriah lo aja gitu iya, ya. organik banget sih Mas itu. Gue nggak sampai ke situ sih sebenarnya. Narasi misalnya si Warpowski itu kan sebenarnya bukan alter ego gue juga. Iya. Itu Oke. beneran ego utama gue sih sebenarnya.
Oh iya. Ego utama gue itu si Warpowski. Ya makan harus habis. Lu masak nggak harus enak kayak gitu-gitu. Jadi Tapi enak. Mas, ya udah ntar gue ilangin yang mana mas? Ini cepu nih. Ya gue anggap enak tuh kan relatif, tapi kan Iya, enak iya. itu ada standarnya menurut gue. betul, Iya. betul. KFC kita bilang enak banget nggak, tapi kita nggak bisa bilang nggak enak, Betul. gitu kan? Ya. Ada standarnya dan menurut gue ya standar enak ya Iya, ada di iya, lo gitu loh. Itu tanpa nggak sadar yang diomongin Mas Eko itu ketersediaan sebenarnya, bukan enak. Karena ya udah, gue mau makan, ya ada gitu. Oh. Bukan sesuatu yang effort banget lu temuin dan pada wah gue harus gila nih, gue effort banget nih nemuin ini, harus enak. Berarti kan ada bayarannya kan. Iya. Tapi kalau ketersediaan lu butuh itu ada, aspeknya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Jadi ya udah menuhin aja gitu. Berarti tujuan utamanya Warkopski itu apa? Warpowski Iya. dagang aja. Dagang. Tapi nggak harus enak tadi. Lah memang karena ketersediaan. Oh. Iya. Jadi kalau ketersediaan tuh sesimpel mau makan apa? Apa aja deh, gue udah lapar kayak gitu. Nah tapi semua orang ini nggak cenderung memilih menu tertentu nggak? Enggak, semuanya Kalau ini nggak ada, ini diganti nggak apa-apa gitu. sebenarnya harusnya kayak gitu, tapi gue punya SOP sama pekerja. Kita harus jadi menu engineer di Warpowski. Jadi ketika orang ngeblank nih, kan semua bacaan tuh, nggak ada fotonya. Ada sih fotonya, lidah cabai hijau ada fotonya, tapi enggak, Bukan lidah orang. Bukan lidah orang. Ada tempe hijau. Menunya masa gitu. Daging nyelip di gigi. Masa gitu. Kayak foto Rolling Stone ya. Tapi bener Ada tempe sih, hijaunya. fotonya ini logo Rolling Stone. Tapi ada cabai hijaunya. Sama apa, foto hansip, kayak yang nggak relate sama ininya, Iya. menunya. Oh iya. Yang nggak relate. Ada foto di buku menu, ada di menu papannya tukang tambal ban gua di print. Jadi nggak relate sama menunya. Tapi itu disengaja atau enggak, Bang? Nggak, karena kita dulu enak aja, enak kayak gua ada satu menu nih. Nah, ini gampang banget menunya. Es teh sereh pandan sama es teh sereh sama es teh pandan. Ada fotonya. Ada pandannya, ada serehnya. Orang masih nanya, bedanya apa? Masih nanya. Iya Sama sih. tuh kayak waktu gue punya anak, terus gue namain bahasa Indonesia supaya orang nggak nanya artinya. Gue namain anak gue Putri Peraih Impi. Gitu. Terus ketemu saudara itu, artinya apa kok? Itu bahasa Indonesia. Gak usah diartiin apa lagi. Iya kan? Harusnya lo bikin, saya anaknya Eko. Artinya Terus ada yang apa? nanya, Eko siapa? Nyebelin. Tapi wajar ya ini kalau misalnya jadi, karena kayaknya kalau dari sudut pandang gue yang anak muda banget nih, kayaknya jadi edgy gitu nongkrong di situ. Ih, Betul, itu unik maksud nih. gue. Ah. Gitu. Artinya, apakah Warpowski terdorong oleh karakter Popolo sehingga orang kemudian Iya, iya. datang ke sana. Iya, Jadi iya. mereka ngerasa bahwa gue makan di tempat orang yang bikin karya ini. Mhm. Atau kan lo tadi ngesetnya seolah-olah narasinya tempat yang kalau lo mau makan yang tersedia ya ini, Iya, di sini betul. ada gitu kan. Kayak dua hal yang bertolak belakang nih sebenarnya. Tapi bisa jadi orang datang karena ngerasa udah suka sama suara-suara vandal lo atau Iya. suara-suara kritis lo yang ada di The Popo Iya, gitu iya. ya. Lo, dan ada ruang media duduknya ternyata, ruang media bersosialisasinya ternyata tempat makan di saat yang bersamaan. Ini tapi analisa gembel gue ya. Iya, iya, nggak Di apa-apa. saat yang bersamaan tiba-tiba lo juga menerbitkan banyak-banyak suara protes kayak masalah GoFood yang tidak adil terhadap Oh, iya. ojeknya. Jadi orang kayak, oh sesuai nih gambaran The Popo yang lo Betul. tulis, tempat makannya pun begini. Betul. Abu rokok nggak boleh ada, Iya. gitu kan ya. Kan dia nggak nyediain asbak ya, bener ya? Nah, sekarang nyediain. Dulu yang nggak boleh itu buang rokok di piring. Oh iya, sorry. Ya, betul. Rokok di piring. Abu rokok nggak boleh dibuang di piring. Jadi ada tata krama yang lo bentuk, yang seolah-olah itu bikin orang merasa bahwa perwakilan gambar yang lo bikin, Betul. ini wujud tempat makannya nih, Iya. gitu. Tapi kan
Jadi gue agak sedikit kurang setuju ketika lo bilang cuma masalah makanannya doang. Kayaknya Iya sih. tanpa sadar sebenarnya lo bikin movement juga di tempat makan Ada yang itu. kebangun juga sih Mas, benar. Sama makan harus habis gitu kan ya. Ada nilai-nilai lah yang lo ajarin di sana gitu. Sekarang udah ada logo GoFood di Warpowski. Tapi kan bacanya di bawahnya kecil kan. Tidak tersedia. Gitu. Jadi Jebak ya kan jatuhnya. kan dapat signage kan dari GoFood dulu. GoFood tersedia di sini gitu. Iya. Ya kita ganti, kita stikerin. GoFood tidak tersedia di sini. Tapi kan dia masih menang, logonya ada di tempat gue. Iya, branding gratis. Iya sih. Branding Tapi gratis. ada orang yang bisa manfaatin itu loh. Gak apa-apa sih. Bikin Warpowski di GoFood. Nah, tapi apa nilai utama yang pertama kali lo tanamkan di Warpowski? Nilai value paling pertama kepikiran sama lo deh. Iya. Selain masalah makan harus habis. Ya oke. Kata lainnya ada menghargai makanan yang harus lo makan sih sebenarnya Mas. Oke. Sesederhana itu sih. Gua wah sebenarnya bisa lebih panjang sih, ngomongin makanan ini bisa lebih panjang. Dan gua mau kayak gua kena tegur juga kayak misalnya, gila lu dalam banget tentang makanan, kapan lu makannya? Gitu. Ya. Kapan lu ininya? Ya udahlah gue sederhanain. Kalau ada yang kenapa sih alasan lu bikin Warpowski di luar lu punya omset gitu ya. Ya gue cuman pengen meneruskan menghargai makanan aja gitu. Gue meminimalisir food Waste food, waste, kayak waste. gitu-gitulah, kayak gitu-gitu Mas. Jadi sesederhana makanya tuh ada spanduk lagi tuh kan, spanduk Warpowski selalu ganti-ganti Mas. Kemarin gue dapet dari Google sih dari kadang bait-bait apa sih namanya dari Nabi, dari Iya. Rasul. Kemarin ada dari Alkitab juga gue dapet kayak kalau lu bersyukur, gue lipatin rasa syukur lo, kata. Ya gitu, gue Oke. bikin spanduk kayak gitu-gitu. Intinya gue masih tetap meyakinkan diri gue, cuman sesimpel gue mendirikan Warpowski bentuk dari gue menghargai makanan. Gitu. Di dalamnya lebih kompleks lagi Mas, lu ada transaksi. Iya kan, ada transaksi. Yang lebih menarik adalah 9 tahun Warpowski berdiri, gue nggak pernah satu hari pun gue ngerasa, aduh anjing gue mesti ke Warpowski. Gue seneng terus loh. Padahal rumah gue, padahal rumah gue makin jauh loh dari Warpowski, makin jauh. Gue excited itu, makanya temen gue tuh kayak, po emang Warpowski nggak bisa autopilot? Bisa, anak-anak udah jago. Masaknya lebih stabil daripada gue Mas, masak lebih stabil. Dan gue nggak tahu ya, yang gue temuin mereka jujur semua, yang gue temui. Mereka jujur semua, itu yang bikin. Terus kalau gue datang, kita kan selalu bercanda ya. Lu bayangin 9 tahun. Itu Nabila kasir gue dari lulus SMA sampai lulus kuliah. Gue suruh, Bil, lu resign apa? Lu cakep, temen gue banyak. Ya katakan ya, misalnya Nabila kayak, Mas Eko, gue punya nih anak nih namanya Nabila, dia pinter kayak gini-gini. Gue punya temen yang sekelas Mas Eko, yang dia punya brand. Ada beberapa, dan Nabila tuh bangga banget jadi kasir Warpowski. Nah itu dia maksud gue. Nggak ngerti gue, makanya lu sebangga apa lu anjing, lu bos lu aja begini gitu. Itu dia maksud gue, bahwa kemudian lo bisa ngedriving orang datang ke sana penuh dengan kebanggaan gitu. Apalagi yang bahkan yang kerja juga penuh dengan kebanggaan. Gue yakin juga orang yang datang ke sana untuk visit ngerasa ada punya sesuatu hal yang bisa diceritain ke orang one day, someday gitu mungkin ya, selama blueprint yang udah lo cetak ini akan terus berjalan terus gitu loh. Iya. Tapi gue jadi penasaran banget. Orang-orang yang jadi sumber inspirasi lo, kalau lo sebutin 3 aja, siapa sih? Oke. Dari berkesenian, kehidupan, apapun ya? Ya apapun. Yang sampai kemudian akhirnya lo nganggap bahwa lo bisa punya The Popo, lo bisa punya Warpowski. Sebenarnya lo inspiring by siapa? Gue jarang banget nih Mas punya inspirasi, jarang banget. Kayaknya baru kerekam di hidup gue cuma 1 sih. Oh ya? Kalau bokap nyokap mah bukan inspirasi ya, emang dia roots gue aja gitu.
ada salah satu seniman namanya Banksy. Gue nggak suka visualnya. Tapi cara dia kerja, anjing gue ikutin sampai kapanpun gitu. Oh ya? Namanya Banksy. Cara dia kerja itu maksudnya seoperasional atau cara dia merunut pemikirannya dia sampai kemudian jadi karya? Nah, dia tuh orang baik, orang brengsek, perampok, Robin Hood di saat yang bersamaan. Oh. Menerjemahkan dia itu dari 2005, Mas. Skripsi gue gagal gara-gara gue mengangkat Banksy. Dosen yang nggak ngerti. Ini apaan Banksy nih? Ini bang apaan? Anjing bang lagi. Banksy ini seniman dari Bristol. Gue bilang kayak gitu, nggak ngerti. Terus gue kayak, ya udahlah gue kerja aja gitu. Itu Banksy, itu satu-satunya orang yang menginspirasi gue kayak lebih dari Dia itu siapa belasan sih, Po? Coba enlighten us gitu. Dia anonymous, seorang seniman dari Bristol, UK. Licik banget. Gua kayaknya lu cari tahu dari ChatGPT aja ya. Coba ceritakan tentang Banksy. Fun fact, lu akan jatuh cinta sama orang ini. Gue tahu sih siapa orangnya, tapi orang ini nggak akan mungkin pernah ketangkep Oh, sih. lu pernah ngobrol sama dia? Nggak, di dunia seniman, karena gue ngikutin terus, gue tahu orangnya siapa gitu. Cuman kan dia punya formula yang cukup jenius. Jadi Banksy itu kalau lagi bikin terus ketangkep, dia harus bikin bikin drama lagi. Ada puluhan Banksy yang ketangkep juga di malam yang sama. Jadi kan nggak pernah, yang mana yang asli nih gitu. Tapi dia jenius banget sih. Dia yang bikin itu loh, yang di jalur Gaza itu, bikin hotel. Tapi view-nya Gaza. Lu bayangin hotel bintang 5, tapi yang lu lihat tuh orang-orang Gaza. Nggak ada yang punya konsep kayak gitu. Terus dia bikin juga kolektif pameran ngeparodiin Disneyland, namanya Dismaland. Jadi beberapa seniman ini bikin parodi satir, kayak lu naik apa sih, patung misalnya ikan, patung ikan yang masukin koin, tapi ikannya itu kejaring kayak apa gitu, ikannya jelek, udah baret-baret. Ya narasi kayak gitu, dia licik banget sih, licik tapi Robin Hood, tapi ya oke lah. Dia ini masih hidup sampai sekarang? Masih hidup. Berarti emang seniman generasi sekarang. Enggak, dia tuh udah dari tahun 95. Dari tahun 95. Nah, pertama kali yang bikin Woodstock-nya UK itu gue lupa deh, ada event di UK. Tapi setara Woodstock gue lupa apa ya namanya. Nah, dia yang bikin ilustrasinya saat itu. Buat event itu sebelum dia terkenal di UK. Gue lupa nama eventnya apa. Kalau orang-orang animatis kayak gitu tuh cara dia memonetisasi monetisasinya gimana? Gue kadang-kadang tiba-tiba punya hotel bintang 5 gimana sih? Iya, nggak tahu ya. Dia kan ngebangun dari tahun 95 kan. Kalau gue ikutin, gue riset secara nggak langsung gitu dari 2005 untuk skripsi gue, ngeriset kan tentang itu kan. Kayak gila, jenius banget sih dia, beneran jenius gitu, kayak nggak butuh. Dia yang nemuin IMC kuadrat ya? Itu namanya Mas Einstein. Mas Einstein itu. Rumus Pythagoras? Bukan juga. Itu Mas Pita. Enggak, dia yang nemuin belah ketupat kalau nggak salah. Jajaran genjang rumusnya. Begitu luas jajaran genjang. Dia punya karya yang menurut gua yang lebih nggak masuk akal lagi. Dia masuk ke Sotheby, lelang karya terbesar di dunia. Jadi lelang itu ukurannya misalnya ukuran segini nih Mas. Dilelang kan 12 M laku. Buset. Tiba-tiba ada mesin otomatis. Karyanya rusak. Oh, yang jadi kepotong-potong itu ya? Iya. Oh, itu dia. Itu dia. Oh. Itu gue jadi ini deh Bang, penasaran. Kan dari si seniman inspirasi lo tadi tuh kerasa banget kan semangat
protesnya gitu. Nah. Jadi kesannya kayak idealismenya lebih tinggi daripada monetisasi kan. Nah tapi kan kalau di zaman sekarang kayaknya nggak bijak gitu milih, oh idealis dulu aja, yang penting duit mah nanti gitu. Iya. Nah menurut lu tuh sebenarnya seorang seniman tuh apa dulu sih yang duluan, mikirin uangnya dulu, apa idealismenya dulu? Idealis. Tapi orang banyak yang nggak tahu tentang, kalau ini keyakinan gue ya, idealis adalah apa yang lo mau sebenarnya, kan ideal kan. Nah, kalau lu bekerja sama korporat, lu dapat duit banyak ya idealis gak buat lo? Ideal sih, ya udah ikutin. Bukan yang idealis tuh bukan yang ngegembel nggak punya duit, enggak. Seniman kalau disuruh lu nggak punya duit mau nggak sih? Nggak mau, berarti kan belum idealis buat dia. Ya intinya idealis apa yang lu mau, udah aja gitu. Terus tapi kadang idealis juga nggak nyampe lu mati ya. Iya. Misalnya gini, temen gue di agensi, wah ini pekerjaan idealis buat gue, ideal buat gue, kayak gitu kan. Di tengah-tengahnya, anjing ini terlalu banyak intervensi, udah nggak ideal buat gue, ya udah gue keluar. Berarti kan idealis di medium itu nggak sampai selesai, tapi ada naluri. Lu pindah dari tempat ini, ngikutin lagi idealisnya gitu. Begitupun batas bawahnya ya. Bukan berarti nggak punya duit itu idealis. Gue mah idealis lah kayak gini. Enggak. Itu mah seniman gembel aja sih kata gua. Itu mah malas kerja. Atau tidak tahu cara membuat karyanya menghasilkan uang. Betul mas. Kadang-kadang kan ada yang karyanya bagus, cuman akhirnya they don't know how to make the money from it gitu kan ya. Jadinya malah ya terus menganggapnya ya ini karena gue idealis. Gue rasa bukan karena idealis, lu nggak tahu cara ngejualnya aja. Betul. Iya. Idealisnya kayak beneran idealis. Lu nggak punya duit, lu disuruh milih punya duit apa enggak? Pengen punya duit gitu ya. Tapi kerjaannya yang nggak lu suka. Aduh, iya ya. Gimana ya? Berarti belum idealis. Kalau kerjaannya lu suka, terus lu udah punya duit juga, ya udah itu idealis, ideal gitu. Semuanya kecontreng gitu, ke checklist gitu. Lo tahu bagaimana caranya menjual karya yang emang bener-bener dari hati lo yang buat, tapi lo bisa make money from it gitu ya, bisa bikin uang jadi dari situ. Iya. Bukan terpaksa. Iya. Kayak ya sesimpel kayak, "Pok, lu mau nggak kerjaan kayak gini?" Lu mah idealis ya, anjing. Gue belum selesai jawab, dibilang idealis. Tahu apa lu tentang hidup gue gitu? Maksudnya lu nggak tahu apa yang gue suka gitu. Tapi menurut lo sekarang ada di titik apa? Gue selalu meyakinkan apa yang gue kerjakan adalah ideal buat gue, mas. Makanya gue selalu suka. 9 tahun gue seneng banget menuju Warpowski. Apakah itu nggak ideal buat gue? Udah gitu omsetnya lumayan. Sampai sama pajak. Ini nggak ada pajaknya ya? Pelanggan Warpowski nih. Belum ada pajaknya, mas ya? Belum. Besok-besok bawa surat pajak. Anjing. Oh yaudah gue bayar pajak. Anyway, kalau misalnya disuruh milih, terakhir dari gue nih. The Popo atau Warpowski? Warpowski lah. Kenapa? Warpowski. Ya Popo mah udah ya waktunya. Udah kayak hidup itu kayak set makanan. Ya pembuka, main course, dessert. Gitu. Ya udah gitu. Kalau emang gue udah saatnya dessert ya dessert gitu. Gue nggak akan memaksa The Popo sampai mati. Tapi balik lagi ke omongan bokap gue. Kalau itu roots di hati lu nggak akan kelar. Jadi lo tetap menganggap The Popo tuh nggak akan kelar? Nggak akan kelar, masih ada. Tapi kan suruh milih, ya Warpowski. Gue tapi yakin masih ada The Popo lah, gitu. Sampai mati, gitu. Tapi ya bisa jadi ya, besok gue jadi orang BUMN. Gitu. Betul. Tapi ya saat besok Jumat, mas. BUMN tuh biasanya Jumat cuma setengah hari. Nah, itu yang gue demen. Itu poinnya. Itu yang gue demen. Diangkat mah kapan aja. Kalau diangkat mah gimana Pak Erik? Ini sebenarnya banyak banget nih yang mau gue kulik. Dari Rian. Asik. Dari Adinda Rian ini. Adinda kayak Bahlil dong. Anjing. Itu orang jelek banget ya. Parah. Kameranya jangan ke gua ya. Ke gua apa? Bahlil. Ada nggak lo pernah bikin gambar itu? Bahlil. Ih, rugi banget gua. Ngapain? Gua mah udah nggak peduli mas sama dia. Untuk menyuarakan keresahan lo terhadap Bahlil. Bahlil itu bukan disuarakan, dikatain. Anjing, disuarakan anjing. Enggak, dia tuh ya Tuhan tuh kayak
nggak apa-apa ya gue kasih jelek, lu rezeki lu bagus gitu. Kayak gitu. Nggak apa-apa nggak. Itu di past life-nya dia ya. Iya. Gitu, nggak apa-apa dah. Lu dapat bermiliar-miliar, cuman muka lu kayak gini nih. Kayak mukanya kayak gimana ya kalau boleh tahu? Kayak kelowok yang nggak kepake gitu misalnya. Itu udah paling nggak kepake itu kelowok. Ini orang dikasih rezeki, dikasih kesehatan dah. Aduh muka, Iya. belum diatur. Parah. Itu mah buat ini. Lah istri Mas Eko aja nggak nanyain kabar gue. Kalau gue misalnya posting nih tentang pantai, gue kan yoga ya, yoga. Dia bilang nggak pantas polo keren, mana Bahlil? Katanya gitu. Anjing. Bahlil ditanyain. Gue sama ibu-ibu sampai kapanpun selagi Bahlil hidup. Kayak nggak direstuin sama teman-teman gue yang ibu-ibu. Kenapa? Iya, pokoknya Bahlil, lu posting Bahlil gitu. Sekarang gue mau gambar tentang kan gue mau masukin Bahlil ke karya gue. Gue ngerasa rugi. Ih, siapa dia anjing? Gue hina aja dah gitu. Kan dia udah dapat rezeki gede. Iya sih. Masa nggak mau dihina, kan pilihan dia waktu past life ya. Oke, mau thank you, Boy ya. Ya, Andina, sama-sama. Ini termasuk Thank you yang paling lama nih, tapi gue sih berharap Warkopski nemuin kejutan-kejutan baru lagi. Siapa? Gue seneng Ya. tuh dengan movement-movement kecil lo yang tanpa sengaja, Iya. tapi gue yakin itu alamiah lah. Lo nalurinya emang udah kesana ya. Gua Tapi seneng. dengan konteks baik ya Mas ya. Konteks baik, yang jelas konteksnya baik. Kadang-kadang orang tuh suka nggak paham konteks, nganggapnya jahat-jahat aja sih. Iya. Tuh. Iya. Jangan nilai dari muka dong. Emang kelihatannya jahat kalau dari muka. Tapi baik kok ini. Dia lo ngomongin Bahlil kan? Oke, Hat. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Closing statement dari Sahat Kaban. Setelah kita mempelajari sebuah idealisme dari seorang seniman tentang bagaimana mengartikan hidup dan dituangkan ke seni-seninya. Seru deh. Untuk ngelihat keseruan-keseruan lainnya, jangan lupa nonton Ngomong di Depan. Ngomong di depan, ngomong dong. Aduh, malu banget. Baik banget, cewek.